kerap kali terlupakan oleh peradaban. Tetapi peradaban tidak pernah ada tanpa sejarah. Hari ini saya sedang berada di Taman Pemakaman Umum para korban COVID-19. Hingga saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir, melanda dunia dan juga tanah air. Mengurai jejak masa silam, tepatnya pada tahun 1918, Tanah Banjar juga pernah mengalami hal serupa. Tanah Banjar juga pernah diserang oleh virus yang sangat mengerikan dan mematikan, yaitu virus Spanyol. Seperti apa kondisinya pada saat itu? Berikut penelusurannya untuk Anda. Dahsyatnya terjangan pandemi virus corona atau COVID-19 tidak saja memicu korbannya meninggal dunia, namun persendian perekonomian negara juga menjadi lumpuh. Bagi warga Banua, Kalimantan Selatan, virus yang bisa merenggut kematian ini sudah pernah dialami sekitar 1 abad silam, di era pemerintahan kolonial Belanda masih berkuasa. Virus ini muncul sekitar Perang Dunia Pertama tahun 1918. Gejala penyakit ini ditandai dengan demam panas selama 3 hari dan diteruskan rasa mual serta muntah-muntah selama 2 pekan menjelang ajal. Virus ini menggemparkan dunia dan diberitakan besar-besaran oleh media dari Spanyol sehingga virus ini dinamakan virus Spanyol atau flu Spanyol. Dari Eropa, virus ini masuk ke Asia dan menyebar hingga ke Banua melalui kapal-kapal dari Hong Kong yang transit di Singapura hingga berlabuh di Banjarmasin. Pada tahun 1918, tercatat ada 1.424 warga Banua yang terserang virus Spanyol hingga menyebabkan kematian. Flu Spanyol ini sebenarnya sudah ada di Banjarmasin sebelum mewabah sejak tahun 1890. Baru 2 tahun berselang, virus menjadi pandemi dan puncaknya terjadi 26 tahun kemudian yang penyebarannya melalui arus penumpang di Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Stagen, Pulau Laut. Penyebaran virus ini pun dengan cepat naik ke daratan dan menjangkiti warga-warga, tidak hanya di Banjarmasin dan Pulau Laut, tetapi juga meluas hingga ke Puruk Cahu, Dusun Landan hingga Samarinda. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya juga akan ditemani oleh sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu Bapak Mansur. Halo Bapak Mansur, bertemu lagi tentunya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya Pak ya. Walaupun di tengah pandemi seperti saat ini. Yang menarik sekali tentunya ternyata pandemi atau flu ini juga ternyata sudah pernah kita alami sebelumnya, yaitu flu Spanyol ya Pak ya. Itu bagaimana bisa flu Spanyol itu sampai tiba juga di Banjarmasin? Oke ya, jadi pandemi yang melanda kita saat ini COVID-19 atau COVID-19 sebenarnya bukan wabah baru atau pandemi baru yang dialami orang Banua. Jadi sejak 100 tahun yang lalu atau seabad yang lalu, Banjarmasin sudah dilanda pandemi yang kurang lebih sama ya. Namanya adalah flu Spanyol. Atau kalau orang Banjar itu mengenalnya dengan demam panas, ada juga yang menamakan dengan pilek Spanya dan lain-lain. Dan korbannya juga banyak ya. Jadi waktu itu korbannya sampai sekitar 1.400-an orang. Nah, pandemi flu Spanyol ini juga berawal dari Cina ya, dari Hong Kong terutama saat itu yang mana ditularkan oleh kapal laut. Jadi pada waktu itu kan Banjarmasin sudah terbuka ya, Pelabuhan Banjar itu sudah dibuka dengan munculnya kapal-kapal dari Spanyol, kemudian dari Eropa terutama, kemudian dari Hong Kong maupun kapal-kapal dari Singapura. Yang paling intens memang hubungan Banjarmasin dengan Singapura ya, yang hampir setiap minggunya itu dilayari oleh kapal-kapal besi dari Belanda atau ada yang menamakannya kapal api. Nah pada waktu itu pemerintah Belanda itu sudah diperingati, sudah ada peringatan dari Singapura bahwa
ini ada pandemi di Singapura, tolong yang di wilayah-wilayah Hindia Belanda untuk bersiap mengantisipasi. Cuma memang dari pemerintah Belanda sendiri terkesan biasa saja. Jadi tidak terlalu menanggapi peringatan itu, dan setelah gelombang pertama jadi terjadi dalam 2 gelombang. Di awal-awal tahun 1918 itu mulai merebak di wilayah Batavia, beberapa wilayah Sumatera yang memiliki pelabuhan besar, dan akhirnya di sekitar bulan November di tahun 1918 itu mulai menyebar ke Banjarmasin. Terutama waktu itu kan ada 2 pelabuhan besar, pelabuhan Stagen di Kota Baru, kemudian pelabuhan Martapura ya. Waktu itu di pelabuhan Martapura lama itu menyebar flu Spanyol, yang mana banyak yang menduga saat itu adalah disebarkan oleh penumpang kapal laut yang berasal dari wilayah Singapura maupun Batavia. Sekitar 4 kapal ya yang tercatat waktu itu diduga menyebarkan virus flu Spanyol. Di antaranya adalah Kamfuis, ada Van Horn, dan beberapa kapal-kapal yang lainnya. Nah, dari kapal itulah nantinya turunlah penumpangnya, dan dari situlah akhirnya menyebarkan ke masyarakat. Memang orang tidak menduga ya di awal, karena Banjarmasin saat itu memang menjadi kota besar yang juga dilengkapi sudah dengan rumah sakit dan sebagainya. Tapi yang namanya pandemi kita tidak bisa menduga, akhirnya merebak di Banjarmasin dan mengakibatkan 1.400-an korban. Korban itu tercatat dari laporan residen ya. Laporan residen yang ada di Banjarmasin melaporkan ke Batavia saat itu ke Gubernur Jenderal bahwa Banjarmasin ini sedang gawat loh. Banjarmasin sedang dalam kondisi pandemi yang kami tidak duga sebelumnya dan mengakibatkan banyak orang yang meninggal. Akhirnya dari situlah pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan. Ya sama seperti sekarang ya, jadi pelabuhan itu dikarantina, dibuatlah aturan-aturan bahwa para penumpang itu harus diperiksa dulu baru turun karena dianggap kemungkinan besar mengidap penyakit flu Spanyol. Flu Spanyol itu diakibatkan oleh interaksinya di pelabuhan sebelumnya, maupun juga diduga disebabkan oleh angin laut yang selama di kapal kan banyak angin gitu ya. Kemudian bagaimana saat itu untuk penanganan dari flu Spanyol itu sendiri, Pak? Oke, jadi flu Spanyol ini kan memang merebak hampir di seluruh dunia ya. Jadi tidak hanya di Hindia Belanda saat itu, belum bernama Indonesia. Di Eropa juga dampaknya luar biasa. Bahkan di Eropa ini terkena pandemi bertubi-tubi ya. Karena memang dari beberapa pendapat terjadi setiap 100 tahun. Dan memang itu entah terlepas dari adanya satu konspirasi ataupun hanya anggapan suatu cocok logis semata, tapi saya melihat itu memang terjadi. Nah, sebelum dari pandemi flu Spanyol ini di Eropa ada pandemi yang lain, ada pandemi cacar, kemudian juga pandemi Black Death namanya waktu itu. Di Indonesia, di Hindia Belanda saat itu juga selain di Banjarmasin, di Jawa sangat terkenal itu adalah pagebluk ya. Kemudian ada juga pandemi pes yang disebabkan oleh tikus. Nah, kalau di Banjarmasin yang paling besar ini adalah pandemi flu Spanyol. Walaupun sebelumnya memang banyak pandeminya, di kita ada cacar, kemudian ada kolera di beberapa tahun-tahun sebelum 1918. Tetapi memang wabah yang terbesar itu adalah flu Spanyol. Nah, untuk menanganinya tentunya pemerintah Belanda tidak tinggal diam. Jadi dari Kementerian Kesehatan saat itu namanya Devohel itu menyarankan supaya karantina ketat. Artinya kalaupun misalnya nanti ada kapal yang ingin merapat, itu harus ada surat dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan. Kemudian juga nahkoda itu harus bertanggung jawab kalau seandainya dari penumpangnya itu nanti ada yang menyebarkan virus ini. Tetapi memang itu tidak disetujui ya oleh terutama dari pihak perkapalan, armada waktu itu. Kalau sekarang Pelni, dulu namanya KPM, atau dalam kepanjangannya itu Koninklijk Paketvaart Maatskappij. Jadi itu yang berubah nanti jadi Pelni. Itu tidak setuju dengan kebijakan itu karena akan mematikan perkapalan. Nah,
salah satu bentuk lain dari penanganannya ini adalah di masyarakat sendiri. Memang waktu itu belum dikenal vaksin ya. Vaksinnya nanti akan muncul setelah tahun 1919 sampai 1920. Jadi masyarakat itu banyak mengaitkan dengan hal-hal yang gaib. Banyak yang meminta air gitu ya, air doa. Kemudian ke dukun, kemudian juga memakai obat-obatan tradisional untuk mengatasi flu ini. Nah, setelahnya dalam perjalanannya memang akan ditemukan vaksin, tapi di Eropa dulu. Sementara di Indonesia mulailah dikembangkan obat-obatan yang sebenarnya bukan untuk mengatasi itu. Ada aspirin, kemudian bahkan pil kina juga dipakai untuk mengatasi ini. Jadi memang banyak yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kemudian membuat buku panduan pemeliharaan kesehatan. Ada juga kalau di Jawa itu berbahasa Jawa. Nah, kalau di Banjarmasin itu tidak ada data apapun ya yang menjelaskan itu, tapi memang hanya mengetengahkan bahwa ada pengobatan tradisional. Nah, hal-hal lain yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu banyak ya, terutama misalnya dengan meliburkan juga beberapa instansi, kemudian melakukan pembatasan-pembatasan seperti apa yang sudah kita lakukan sekarang. Tapi terlepas dari itu, pemerintah Belanda walaupun memang terlambat sama seperti kondisi saat ini, karena memang di awal tidak peduli, akhirnya setelah merebak barulah rame-rame gitu ya, baru rame-rame untuk mengatasi hal itu, mencari vaksin dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, banyak pelajaran ya yang kita ambil dengan keberadaan pandemi flu Spanyol di Banjarmasin, bahwa salah satunya kita jangan menganggap remeh virus ini, karena benar-benar memang ada dan korbannya banyak. Dan tentunya karena saat ini pandeminya luar biasa juga, korbannya memang lebih banyak sekarang, akan tetapi juga dari perjalanan sejarah tentunya tidak menafikan bahwa setiap ada pandemi ada korban. Baik, terima kasih Bapak Mansur, dan semoga saja pandemi ini juga cepat berlalu, sama halnya seperti flu Spanyol yang telah berlalu. Itulah tadi penelusuran jejak sejarah tentang hadirnya flu Spanyol di Banua. Jaga terus kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan, serta tonton terus Banjar Historisme, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda tentang sejarah di Banua. Dan sampai jumpa!